Hello guys, welcome to my channel Awak-Awak Explore. Like, subscribe, and share this video. Penerbang Raden Agung Sasongko Jati, yang kami hormati para instruktur dan rekan-rekan peserta sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya sambutan dan pernyataan pembukaan kursus oleh Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat Kolonel Penerbang Raden Agung Sasongko Jati, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu sekalian, pada teman-teman dari Kementerian ATR BPN, pada teman-teman dari kementerian yang lainnya yang juga hadir di sini, dan juga kepada dari Halo Robotik, dari Indonesian Air Camp, dan dari beberapa dari Waskita Karya, dari beberapa BUMN juga hadir di sini. Terima kasih, selamat datang di Wisma Aldiron. Ini adalah markas besar Angkatan Udara yang lama, tapi kami masih memiliki beberapa satuan yang ada di lantai nomor 4 paling atas, antara lain Spot Dirga, Puspot Dirga, dan Dinas Hukum TNI Angkatan Udara. Untuk itu selamat datang di markas besar TNI Angkatan Udara. Sebelumnya sampaikan permohonan maaf mengenai banyaknya antusiasme daripada rekan-rekan yang hadir di sini, meskipun itu menimbulkan suatu tantangan baru, tapi tidak masalah. Kita sudah coba tanggulangi dengan mengadakan swab antigen untuk meyakinkan bahwa kita tidak ada masalah. Namun juga tentu kita tetap mematuhi protokol, yaitu 3M dan protokol lainnya. Untuk itu kita akan segera mulai course ini. Ini adalah course biasa, ground school untuk penerbangan. Masuk basic remote pilot course ke-24. Untuk teman di sebelah kanan mungkin agak goyang, kita ganti proyektor tapi nggak masalah. Jadi Bapak Ibu sudah terima ini, ada mungkin beberapa teman belum terima, namun kita siang ini akan berikan. Safety brief kita dalam pandemi, jadi mohon 3M dipelihara. Kita bagi yang nggak ngelihat harap harap posisi diatur biar bisa melihat. Kita tahu bahwa untuk terbangkan pesawat kita harus mempunyai ilmu pengetahuan, namanya analytical knowledge, yang memadai untuk menjadi penerbang pesawat tanpa awak. Dan ini sudah ditentukan di dalam CASR Civil and Safety Regulation yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Ini adalah jumlah daripada sertifikasi. Ini adalah wing untuk remote pilot license, ini basic remote pilot license. Kemudian untuk tata tertib, yaitu mohon tidak absen dalam pelajaran. Kalau absen nanti harus ikut pelajaran berikutnya, hanya bagian absen saja. Kalau mau keluar silakan keluar, toilet ada tempat sana, ada juga musola bisa kita gunakan. Ini adalah prestasi kita yang paling sejauh ini, yang paling kita mengawal Gavin, suatu Garuda Visi Nusantara, pemotretan kota Jakarta. Ini adalah kota Jakarta bagian utara, Jakarta Selatan dan Barat, serta Jakarta Timur. Ini adalah mereka melaksanakan penerbangan dengan pesawat tanpa awak, VTOL, ikut aturan semua. Bahkan dia dilengkapi dengan ADSB. Jadi pesawatnya dilengkapi dengan ADSB sehingga pada saat terbang termonitor oleh radar sipil. Jadi ini yang menjadi default daripada kegiatan penerbangan di kota-kota, dan makanya sejak saat itu tidak ada drone rakitan terbang di kota, karena defaultnya adalah yang sudah certified. Nanti Bapak Ibu akan melihat gambar seperti ini. Ada gambar berbentuk lingkaran, berbentuk kota, ada yang berbentuk sudut-sudut. Ini ada maknanya. Kalau kita sekarang belum mengerti, nanti kita akan mengerti bahwa ternyata jalur-jalur penerbangan di atas kota Jakarta sepadat ini. Ini kalau kita lihat ke air map, semua yang berada di dalam warna ini semua tidak boleh terbang tanpa izin.
Pada akhir pelajaran Bapak Ibu akan mendapati bahwa terbang tanpa izin hanya dibolehkan di area yang tidak ada warnanya, itu pun tidak di daerah National Park atau Taman Nasional, dan itu pun di bawah 120 meter, dan itu pun tidak untuk survei pemetaan. Ini di Semarang, ternyata luas sekali area yang dikontrol oleh Semarang, dan di sepanjang tempat ini tidak ada satupun yang boleh melaksanakan penerbangan pesawat tanpa awak tanpa izin. Di Jawa Timur tidak kalahnya, di Surabaya sekelilingnya, jadi yang merasa bisa terbang selama bebas-bebas tanpa izin itu tidak bebas, itu namanya controllable airspace. Bali, ternyata sebesar Bali itu adalah controllable airspace. Yang tidak controllable ada di daerah yang tidak ada warnanya, itu pun di bawah 120 meter dan tidak untuk survei pemetaan. Jadi bunyinya akan pengulangan. Nih, daerah Sulawesi Selatan, Makassar, ternyata sekeliling Makassar ini controllable airspace, nggak ada yang terbang tanpa izin. Di sini pun di bawah 120, tapi hati-hati karena di sini ada jalur penerbangan helikopter juga. Ini adalah Balikpapan, sekeliling Balikpapan. Nah, di luarnya ini daerah yang uncontrollable, tapi tidak mengurangi kenyataan bahwa di situ juga ada jalur-jalur penerbangan. Ternyata di Balikpapan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ini ada jalur-jalur namanya VFR route, Visual Flight Route, jalur helikopter. 91 ini menyebutkan mengatur operasi dari pesawat kecuali balon yang ditambatkan layangan, unmanned rocket dan unmanned free balon yang diatur di Cesar 101 dan ultralight vehicle yang diatur di 4103 Cesar. Jadi ada 4103 dan 101 itu layangan dan segala macam, termasuk sebetulnya pesawat tanpa awak untuk rekreasional. Sekarang kita sedang mengajukan ke Dirjen Perhubungan sehingga pesawat tanpa rekreasional masuk 101 sepenuhnya dikendalikan Federasi Airsport Indonesia. Jadi biar yang komersial aja yang 107. Kemudian yang kedua, Cesar 103 ini adalah pesawat-pesawat tanpa. Jadi kita mau light spot aircraft masuk Cesar 103 sepenuhnya dikendalikan Federasi Airsport Indonesia. Karena Federasi Airsport Indonesia adalah regulator daripada olahraga dirgantara Indonesia. Sama kayak PSSI itu regulator sepak bola, maka kami adalah regulator olahraga dirgantara. Tidak boleh ada organisasi lain apapun yang mengurusin olahraga dirgantara kecuali FASI. Sama kayak tidak boleh ada apapun mengurusi olahraga kecuali PSSI. Statuta FIFA. Kalau kami statuta FAI. Kalau sudah hak dan wewenang nggak bisa ditawar. Apa tanggung jawab dan wewenang dari pilot in command? 1113. Pilot in command pesawat dalam bertanggung jawab penuh directly responsible for, yang merah-merah ini ujian keluar. And is the final authority as to the operation of security of craft. Bertanggung jawab penuh dan penyentuh ke final daripada pesawat berawak dan tidak berawak. Kok saya bilang tidak berawak? Coba buka CSR 107, persis seperti ini. Di dalam kondisi emergency di udara, pilot in command boleh keluar dari aturan sebatas yang dibutuhkan. Pilot in command yang keluar dari aturan, jika diminta oleh Direktur Jenderal, harus mengirimkan written report, laporan tertulis. Ke layak udaraan pesawat sipil 917. Tidak seorang pun boleh menguruskan pesawat sipil kecuali pesawat itu dalam kondisi layak terbang, airworthy. Pilot in command pesawat bertanggung jawab untuk menentukan pesawatnya layak atau enggak, siap untuk terbang. Response who's have responsibility to find that aircraft is safe for flight? Pilot in command. Civil aircraft marking bahkan tidak selalu boleh menguruskan pesawat berlawanan dengan pembatasan penerbangan yang tertulis di flight manual pesawat airplane atau flight manual rotorcraft, marking dan plakatnya. Tidak selalu boleh menguruskan pesawat Indonesia dengan register Indonesia kecuali pesawat sudah diidentifikasi dan ditandai sesuai dengan CASR. Contoh flight manual. Flight manual pesawat Cessna 152, flight manual pesawat TEC-6 P92, dan pesawat tanpa awak juga ada flight manualnya.
Nah, ini ada contoh case. Di sini ada seorang pilot yang ditugaskan sama bosnya untuk terbang, untuk atasan terbang. Dia harus moto, waktunya udah cukup sore, udah deadline, dia untuk besok hari dia harus terbang. Tapi dia habis ngelakuin seharian, dia mungkin udah dapat tugas yang lain juga, gitu. Udah lumayan banyak yang dia kerjakan hari ini. Dia capek, dia ngeliat juga kondisi cuaca juga nggak mendukung buat dia terbang. Terus dia nganalisa nih, apa ya yang harus saya lakukan kira-kira dengan situasi seperti itu. Dari dia capek, dia seharian aktivitas di kantor mungkin, tapi juga ada deadline buat besok. Nanti, oh ya baik, kita akan jadwalkan lagi untuk penerbangan karena cuaca nggak mendukung juga, seperti itu. Pak Tengah mau nambahin? Ya contohnya seorang pilot itu memang benar-benar keputusan di dia ya Pak. Jadi yang namanya pimpinan atau desakan pekerjaan itu emang banyak terjadi di dunia penerbangan. Contoh kita contoh sampel ini mapping ya. Tapi dia tergesa-gesa tidak memperjuangkan itu, akhirnya bahaya sangat besar. Sudah tahu namanya Pak Chandra kan? Pak Chandra ini masa lampau tuh setahun dia dapat proyek 1 juta hektar. Jadi seberapa banyak kita yang dari pesawat tidak berawak itu masih kalah sama beliau. 1 juta hektar di seluruh Indonesia setiap tahun. Karena beliau adalah penerbang atau operator pesawat berawak yang kecil-kecil untuk pemotretan pada pesawat berawak. Jadi jauh-jauh 15 tahun sebelum kita ada pesawat-pesawat drone ini, beliau sudah ini. Jadi beliau sangat aware mengenai hal ini. Jadi silakan Pak. Ya itu cerita lama lah. Cerita lama. Ya kalau saya dulu memang pelanggar terbesar lah. Orang sekarang tuh melanggar dengan drone. Kalau ya saya ketemu dengan Pak Agung ini karena saya cerita tentang pengalaman saya dulu. Saya dulu mapping di sawit itu bukan drone yang saya bawa, tapi saya bawa pesawat, sayapnya saya lipat pakai kontainer ya. Terus di kebun kelapa sawit atau tambang itu saya rakit dan saya terbang di sana. Jadi kalau sekarang bangga ngelanggar ya belum ada artinya dengan saya. Dulu pelanggar paling terbesar saya itu terbang ilegal, nggak kontak tower, saya terbang aja. Terbang. Ya karena itu dia balik lagi ke sini karena desakan perusahaan. Saya dipaksa harus dapat proyek ya. Mereka dapat proyek, saya yang melaksanakan. Tapi ternyata hal-hal begitu hal-hal yang sangat konyol. Hal-hal yang sangat konyol. Kalau terjadi sesuatu bukan perusahaannya yang di blacklist atau ditutup ya, tapi saya yang dipenjarakan. Saya pribadi ya karena ketidaktahuan atau pura-pura nggak tahu, akhirnya saya laksanakan, yaitu desakan pekerjaan and pre-flight. Jadi kenapa kita mempelajari ini? Karena banyak para pemilik drone ini tidak pernah aware terhadap ini, terutama bagian dari maintenance ya. Maintenance, apalagi pelaksanaan penerbangan drone, mereka suka mengabaikan pre-flight. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Saya Damian James. Di sini kami berempat. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai soal maintenance dan pre-flight check. Nah, di sebelah saya adalah Kanto. Pak Anto ini dari KNKT sebagai inspektor. Investigator untuk di KNKT. Terakhir kemarin beliau yang menginvestigasi pesawat SJ yang Sriwijaya kemarin. Ini beliau orangnya. Om Chandra. Oke. Ini sekedar pengalaman saya. Pesawat yang terbesar yang saya terbangkan yaitu wingspan-nya 6 meter. Kebetulan dipergunakan untuk PAMTAS, pengawasan perbatasan. Nah ini pengalaman aja.
Kalau untuk misi baik di BNPT maupun di Brimob itu sudah pernah saya lakukan. Nah, ini kebetulan bersama BIG 8 schedule terjadi apabila ada suatu kondisi yang dimana pada saat kita terbang ternyata pesawat tersebut mengalami suatu kerusakan atau satu kendala, itu unscheduled. Berarti kita harus tarik dan kita lihat kenapa nih, perlu kita maintenance. Ya ini kan Bapak punya drone ya, udah pernah lihat manual book ya? Terus apa yang Bapak dapat ini, Bapak mempelajari tentang drone yang Bapak terima apa enggak? Nah ini ya termasuk kayak maintenance terschedule sama maintenance tidak terschedule ya Pak. Jadi contoh, udah punya drone berapa lama? Udah pernah tahu nggak motor ini digunakan berapa lama? Baterai ini digunakan berapa lama? Nah ini sebenarnya ada di manual book. Jadi apa yang Bapak terima dari pembelian itu harusnya Bapak periksa ini dulu. Karena ini juga pada saat perizinan ini diminta. Gak bakalan keluar kalau izinnya kalau tidak ada manual maintenance. Jadi jangan asal pakai drone sekian lama, umurnya nggak tahu juga, airframe juga, semuanya juga itu dicek. Dan tidak terschedule ini mungkin terjadi kerusakan pada saat operasi segala macam atau malfunction. Nah ini yang unscheduled ya rata-rata. Nah, ada IAC. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anto, panggilan karena Insinyur Yunus Ardianto SPH MSPM MIKM, belakangnya kita nggak bisa muat. Ini ada kalimat yang menyenangkan di bagian bawah. The aircraft manufacturer may provide the maintenance program. Or if one is not provided, kalau nggak ada, berarti harus the applicant may choose to develop one. Anda harus bikin. Kenapa? Menyangkut tadi IKJ maupun kata yang dikatakan tadi bahwa salah satu tugas kita akan melihat sudah seberapa jauhkah perawatan maintenance, operasional handlingnya bagaimana, termasuk tadi begitu ditanya bagaimana historical record ternyata nggak ada ini begitu jauh nggak ada, mau sampai 3 kali 10 kali memang nggak ada, jawabannya memang nggak ada. Yang bisa diputuskan adalah satu, kalau Anda semua sudah lulus dari sini, kawasan dari mukanya remote control pilot, yang dipertanyakan adalah bagaimana pada saat pelaksanaan kegiatan basic remote control pilotnya ini, apakah sudah diberikan materinya ini atau belum? Kalau ternyata materinya belum diberikan, berarti yang kena adalah Anda sendiri. Kenapa tidak melakukan? Demikian pula beban pada saat besok, misalnya waktu praktek. Mungkin salah satu nanti ketemu dengan Pak James, mungkin Kak Chandra, kemudian yang lain. Mereka ini yang nanti akan menjadi penguji examiner, atau juga nanti ada istilahnya misalnya checker. Mereka yang nanti akan menentukan apakah Anda bisa lulus atau tidak. Tapi nanti menyangkut yang ini lagi, bagaimana menghandle pesawat kalau Anda terbatas pengetahuannya masalah operating and maintenance procedure, tidak bisa terbuktikan, Anda yang akan kena bermasalah, yaitu secara sengaja, ada bunyi secara sengaja, secara sadar, Anda mengoperate pesawat di luar ketentuan prosedur. Kira-kira gitu. Berikutnya kita kembali dulu biar jalur masuk lagi. Iya. Jadi kalau tidak Apa aja sih yang harus kita awali lagi, kita lihat lagi maintenance-nya seperti apa sih yang harus kita lakukan. Ada 5 hal. Ada yang maintenance ada maintenance, kita harus tahu maintenance levelnya seperti apa. Apakah unit ini bisa, kalau rusak bisa diperbaiki, diperbaiki maintenance-nya. Kita juga harus mempersiapkan diri.
preservation-nya, terus ada mean time of MTTR-nya, mean time of repair, waktunya. Kira-kira kalau umpamanya baling-baling putus, udah retak, kira-kira berapa lama kita bisa ganti. Nah itu harus kita buat, sehingga pada saat kita ke lapangan, kita tahu kira-kira apa aja yang harus kita bawa. Kenapa? Hubungannya adalah kalau kita tahu waktu, perkiraan berapa jam alat ini bisa diganti, mengakibatkan pekerjaan kita akan bisa cepat selesai. Tapi kalau kita tidak mempunyai perkiraan waktu, walhasil waktunya akan panjang, sehingga pekerjaan kita tidak selesai. Kalau mobilnya kita tahu kerusakannya apa dan sebagaimana, kita lihat, oh ini kira-kira sekitar 3 jam, lebih baik kita balik ke scan. Kita perbaiki biar besok lebih baik lagi. Nah itu harus kita buat. Lanjut Pak. Oke, ini level-level dari maintenance ya Pak. Jadi level ini berdasarkan waktu ya. Jadi ada yang bisa dilakukan secara langsung di lapangan. Biasanya kemampuan kita juga harus kita uji ya Pak. Misalnya kita cuma ganti propeller, ganti apa yang waktunya kurang dari setengah jam, itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki basic maintenance. Nah, ganti propeller, ganti kabel yang tidak harus solder-solder. Nah ini basic ya. General staff ini bisa, asal dia bisa melihat struktur dari drone-nya. Kemudian relay ini wajib personal itu mendapatkan training dulu. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak dapat pelatihan terhadap maintenance, jangan lakukan. Ataupun kita udah dapat pelatihan, tapi tidak bisa kita lakukan lebih daripada 2 jam, ini dibalikan ke pabrikan. Jadi ini udah nggak mampu lagi kita lakukan, jadi wajib dibalikan ke pabriknya. Jadi nggak semuanya harus kita lakukan. Jadi sama-sama pengadaan, pimpinan segala macam. Jadi saya cuma mampu di basic ini. Untuk basic ini yang lebih daripada 2 jam yang saya harus pelajari, saya tidak mempunyai kemampuan ini. Saya harus dapatkan training dulu, training tadi baru saya bisa melakukan. Jadi jangan dioprek sendiri ya Pak, karena ini barang terbang, bukan barang yang di darat ya. Mobil kan kita tinggal berhenti ke pinggir ya. Kalau barang terbang ini kan bahaya, bisa mencelakakan benda atau orang yang ada di bawahnya. Oke, nah ini membutuhkan tool yang lengkap. Apalagi ini udah skillnya skill teknik yang wajib orang yang membangun dari drone tersebut, bukan lagi skill kita. Jadi jangan dioprek-oprek sendiri lah, karena berbahaya. Oke, jadi jangan dipaksakan, kecuali kalau memang barang ini bapak oprek untuk tidak diterbangkan, cuma untuk mempelajari ya. Buka, kanibal, segala macam silakan. Hanya sekedar untuk belajar, bukan untuk dioperasikan. Oke, next. Lanjut saja. Nah, ini contoh soal kita mengambil, kebetulan ini untuk fixed wing. Ini contoh. Kira-kira kalau bisa di repair, mean time waktunya berapa lama, kita jadi tahu. Jadi ada basic levelnya juga harus kita isi. Jadi maintenance ini di perhubungan akan dicek Pak, berdasarkan basic level, relay, base. Berarti ini kan maintenance yang bisa kita lakukan dari sisi base ini aja. Gitu. Ada yang bertanya atau kita coba diskusi? Lanjut dulu aja mungkin ya. Oke. Nggak ada. Oke. Mana lanjut ya? Oke, ini salah satu contoh maintenance preventif. Jadi kita apa namanya tuh Kak Chandra apa namanya? Kita memprediksikan lah. Kalau umpamanya ini harus sekian jam, apa yang harus dijalankan? Jadi contoh barang-barang servo ini harus di-maintain atau dicek setiap kali terbang. Oke, setiap kali every sortie. Radio, kontrol, payload, motor, propeller, engine, baterai,
air filter kalau ada engine-nya, fuel filter, ini harus dicek setiap kali terbang. Jadi adalah bagian dari maintenance juga, pengecekan. Kalau tidak bagus dalam artian harus di maintain ya Pak. Oke, misalkan engine, fuel filter 50 jam. Ini kalau yang pakai engine 200 jam. Jadi setelah 200 jam wajib manufaktur yang datang atau standar-standar maintenance yang disarankan oleh manufakturnya. Jadi jangan lakukan sendiri, harus ada manual booknya juga. Kalau kita dapat pelatihannya, kalau nggak dapat ya nggak usah, balikan lagi ke pabrikannya. Contoh ada yang tahu, contoh konektor ini motor rata-rata sih 1000 flight, 1000 kali flight ini di sini. Kalau motor yang fixing ya. Ya, ini saya kasih ini aja Kak langsung, kebetulan 1000 flight ini kebetulan produk ini menggunakan T-motor. T-motor ngomong begitu Kak, 1000 flight. Dia tidak. Tes. Baik, biar kelihatan semuanya karena tertutup ya kalau di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya langsung saja perkenalkan diri terlebih dahulu pada rekan-rekan yang kemungkinan mayoritas dari BPN ya Pak Agung ya, dan rekan-rekan lain yang bergabung ada 93 orang. Salam sehat semuanya, salam kenal dengan saya. Ini biodata saya, yang penting adalah dilihat ini saja, nomor HP-nya dicatat sama emailnya, karena mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada perlu bantuan terkait dengan pengoperasian drone ini, silakan nanti dihubungi saya langsung atau bisa menghubungi Pak Agung, karena memang sering sekali setelah kelas-kelas ini ketika ada pengoperasian yang bersangkutan juga menghubungi saya ataupun Pak Agung untuk meminta arahan lebih lanjut. Nah, saya harap juga apa yang sudah nanti kami paparkan di sini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi acuan rekan-rekan dalam mengoperasikan drone. Baik, ini saya lanjut saja. Saat ini saya ada di Perum LPP NPI. Sebelumnya saya ada di Angkasa Pura II. Sebelumnya lagi, dan saat ini saya masih status ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS Kementerian Perhubungan yang diperbantukan di Airnav Indonesia, dan sebelumnya saya ada kerja di oil company, sebelumnya saya sekolah di STPI Juru. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu hadirin pagi ini yang sering naik pesawat udara, sering ke airport, pasti tidak tahu Airnav Indonesia ada di mana. Karena 3 unsur penting dari penerbangan itu adalah ada airportnya, ada pesawatnya, ada ruang udaranya. Nah, jadi ada 3, airport, airline atau aircraft sendiri, dan Airnav Indonesia. Kenapa perlu Airnav Indonesia? Karena antara airport dengan airport itu memerlukan ruang udara, memerlukan jalannya. Bapak Ibu dari jalan darat dari Jakarta ke Semarang, maka perlu jalur pantura. Di ruang udara di langit sama, perlu ada jalurnya. Memang tidak terlihat, hanya imajiner, tapi nanti Bapak Ibu akan mengetahui dari paparan ini. Jadi Airnav Indonesia ini adalah pengelola atau manajemennya lalu lintas penerbangan di seluruh Indonesia. Nah, ini dia beroperasi mulai 16 Januari. Sebelumnya merupakan salah satu fungsi dari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II maupun Kementerian Perhubungan, ya. Sehingga saat ini sudah sejak 2012 atau sejak 2009 dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 dan berdiri sendiri, mulai beroperasi di 16 Januari 2013, ya, melalui PP 77 tahun 2012. Dan saat ini awal adalah hanya 24 cabang, sekarang sudah ada 290 cabang seluruh Indonesia dari 500 sekian airport. Karena memang banyak airport-airport kecil yang itu penerbangannya
hanya untuk mungkin seminggu sekali atau kadang-kadang saja hanya untuk keperluan-keperluan tertentu, dan khususnya banyak di daerah Papua. Ini adalah unit-unitnya. Tugas utamanya adalah ini, pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan trim ada 5 sampai dengan informasi SAR. Jadi kenapa kalau Bapak Ibu melihat kemarin Sriwijaya 182, Lion, AirAsia, kejadian-kejadian itu, ketika pesawat itu hilang, yang banyak muncul ya airnav, ya karena terakhir kontak pesawat antara pilot dengan ATC, Air Traffic Controller, itu adalah di airnav. Jadi rekaman-rekaman terakhir pesawat itu di mana, apa yang dibicarakan ya adanya di airnav. Oleh karena itu begitu kejadian, pasti airnavnya. Tapi saya mohon tidak ada kejadian lagi ya, karena percuma ditampilin di TV hanya karena ada kejadian. Padahal sebenarnya saat kita ngobrol begini, ini pesawat sudah lalu lalang, hanya tidak terlihat oleh mata kita karena ketinggiannya, dan itu yang mengatur semuanya agar tidak bertabrakan, agar tidak saling, agar teratur di atas itu adalah rekan-rekan airnav yang ada di airport itu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Soekarno-Hatta, ke Halim, begitu ada gedung tower atau menara tinggi, menara ATC, nah itu di situ airnav. Di bawahnya ada peralatan-peralatan server radar untuk memantau seluruh pergerakan. Ini adalah nilai-nilai korporasi karena airnav ada di bawah BUMN, tetapi di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan. Jadi ada 2 kementerian yang menaungi airnav Indonesia. Secara regulasi adalah di Kementerian pilot 737 yang di Batik Air. Jadi nanti bisa nanya macam-macam mengenai apa yang pelajaran kemarin diterbangkan, benar yang dibilang Pak Agung itu. Nah, untuk itu silakan waktu dan tempat saya berikan kepada Kapten Megi. Monggo. Terima kasih Pak Agung. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sudah rapid test semua ya? Karena waktu cukup padat dari kegiatannya saya lihat. Jadi izin perkenalkan, kami dari Direktorat Pelayanan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kita sama-sama dari Pegawai Negeri. Kami di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Fungsi kami menangani kewenangan terkait dengan pesawat udara, sipil, dan pilot. Begitu juga dengan airline maupun organisasi di bawah terkait dengan penerbangan. Slide berikutnya. Jadi saya akan coba mengenalkan tentang bagaimana sih registrasi drone dan bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan kewenangan untuk remote pilot secara nasional. Jadi kemarin sudah dapat materi tentang bagaimana menjadi remote pilot, pengetahuan apa saja yang Bapak Ibu harus pelajari dan harus pahami untuk menjalankan tugas fungsinya. Di sini dasar kami untuk seperti Bapak Ibu ke aturan CSR 107 itu setingkat dengan peraturan Menteri Perhubungan di nomor 163 tahun 2015. Kita sedang amendement aturan ini, mengupdate beberapa hal yang baru menyesuaikan dengan aturan nasional. Yang kedua, bagaimana tata cara kita menyiapkan interaksi dengan aplikan. Jadi kita siapkan portal di mana kami kenalkan portal perhubungan darat. Jadi langsung Bapak Ibu, saya juga sempat lihat di Kementerian Agraria ada websitenya. Kami juga memiliki website. Pointernya ya. Jadi yang utama Bapak Ibu ingat adalah portalnya yang di bawah sini. Di atas adalah tentang portal peraturan apa saja yang ada di produknya terkait dengan Kementerian Perhubungan. Jelas level pertama undang-undang, berikutnya turunannya peraturan pemerintah, turunannya lagi ada peraturan untuk drone itu langsung ke peraturan Menteri Perhubungan. Nanti Bapak buka aja sambil sekarang pegang handphone. Untuk sesi yang ini saya coba kenalkan untuk bisa langsung aplikatif melalui handphone Bapak Ibu sekalian.
Ini regulasi peraturan, yang di bawah ini adalah akses bagaimana Bapak Ibu masuk ke portal portal perhubungan udara. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dari tampilan ini Bapak pilih, nanti sebelah kanan ada latest update of regulation. Ini regulasi semua tentang penerbangan yang pakai buat komersil saat ini, pesawat udara maupun yang buat drone ada di sini. Next, di sini aplikasi online kita siapkan. Untuk efektivitas saat ini masih soft launching, jadi belum official kita publish, tapi arahnya kita akan ke sini. Jadi Bapak Ibu mungkin 2 minggu depan itu sudah ready untuk bisa dipakai aplikasi ketika Bapak Ibu sudah selesai mendapatkan sertifikat pelatihan dari remote pilot. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ada https://imsis-djpu.debhub.go.id/drone/. Bapak coba masukkan. Nanti ada tampilan seperti ini. Bisa dikonfirmasi silakan. Ada 2 pilihan. Pertama untuk registrasi drone atau daftar drone. Yang kedua untuk pengajuan remote pilot atau pilot drone. Kenapa kita pakai bahasa pilot drone, bahasa lebih familiar, tapi sebenarnya official bakunya adalah remote pilot. Dan ini hanya berlaku untuk daftar drone ini yang kelas drone-nya 25 kilo ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai drone di atas 25 kilo, bukan di sini tempatnya. Itu kelasnya lebih dengan perhubungan, secara organisasi ada di Kementerian BUMN. Dan ini lumrah, seperti negara-negara lain, pemerintah ada yang langsung mengadakan dari Kementerian Perhubungan menjadi Airnav, punya SBU. Ada juga yang ditunjuk state owned enterprise-nya atau SOE atau BUMN-nya. Ada juga yang langsung ditunjuk swastanya. Nah, jadi Airnav di sini adalah Kementerian BUMN. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah ruang udaranya. Ini ruang udara Indonesia lebih luas daripada luas teritorial. Teritorial Indonesia di sini melipir hanya 12 nautical mile. Nah, hanya melipir di sini. Tapi ruang udara Indonesia yang dikelola Airnav itu adalah lebih luas sampai ke arah kepulauan Filipina yang ada, sampai dengan kepulauan Christmas Island yang punya Australia itu dikontrol oleh Airnav Indonesia. Jadi penerbangan yang melintas, dan semuanya menggunakan bahasa Inggris karena memang bahasa penerbangan. Kami lanjutkan. Ya, apa itu pelayanan navigasi penerbangan? Ini adalah yang dilayani oleh Airnav Indonesia. Jadi pesawat udara, baik itu berawak maupun tidak berawak, sebelum terbang pun sudah mengambil pelayanan Airnav Indonesia, yaitu informasi buletin itu ada sudah di dalam sebuah AFTN, ada dalam sebuah sistem. Pilot maupun stakeholder penerbangan lain dia tinggal ngambil, itu ada di linknya. Dia tinggal ngambil sebelum terbang, dia merencanakan akan pakai rute mana, ketinggian berapa, sehingga pesawat dia lebih efisien penggunaan bahan bakarnya, sehingga pesawat dia tidak terkena cuaca. Nah, itu sudah ada semuanya di situ. Maka dia akan memilih mau jalur selatan, mau jalur utara, mau jalur tengah, mau ketinggian paling tinggi atau di tengah-tengah atau di bawah. Nah, itu dia akan memilih berdasarkan seluruh informasi. Nah, ini dia akan mengisi flight plan tadi. Setelah dia mendapatkan semua informasi tersebut, pun rekan-rekan penerbang drone juga sama seperti itu. Sebelum terbang di area mana pasti nyari cuacanya gimana ya di situ ya. Bapak mungkin tinggal buka bmkg.go.id, buka di situ. Oh, wilayah Jakarta bagian mana itu akan hujan, akan ada angin, cerah, panas, nah seperti itu. Nah, ini sampai dengan dia bersiap berangkat, dan dia berangkat dari satu bandara sampai dengan terbang, itu semua dikontrol oleh unit-unit kami. Kalau yang ini namanya unit tower, ya ketinggiannya hanya sampai dengan 4.000 maksimum atau 5.000 maksimum. Ketika dia lebih tinggi lagi sampai dengan 10.000, dia ada unit namanya APP, Approach Control Office, ya. Ini tower. Lebih tinggi lagi sampai level 10.000 ke atas itu adanya terminal control ataupun area control, yaitu ACC. Sampai dengan dia cruising. Cruising paling tertinggi di sini yang pernah kami layani yaitu 54.000 kaki. 54.000 kaki. Ya. Nah,
sampai dia nanti turun lagi, dikontrol lagi oleh APP, cuman unit yang di sini mendarat sampai dengan tower. Nah, semuanya dipandu melalui ATC system, melalui ini two-way communication sama rekan-rekan drone. Nanti kalau sudah di lapangan, ketika akan memulai akan two-way communication dengan rekan-rekan kami N6. Two-way communication karena apa? Yang tahu penerbangan hari itu di area itu adalah rekan-rekan N6 karena dia menerima semua flight planning. Kegiatan mungkin ada heli, ada penerbangan latih, ada unscheduled, itu semua akan berplan-plan ya. Makanya mudah diatur. Dan ini nanti selain itu punya navigation maupun server radar head itu yang muter-muter, ataupun nanti ADSB, dia hanya berdiri gitu aja untuk memonitor. Jadi dia emang memberikan pelayanan pengendalian dan informasi penerbangan kepada seluruh stakeholder, umumnya kepada kru penerbang maskapai, pada khususnya terhadap proses penerbangan dari satu bandara ke bandara tujuan, mulai fase perencanaan sampai dengan ketinggian jelajah dan mendarat di bandara tujuan. Jadi memang tidak lepas, mulai dari dia merencanakan sampai dia mendarat dan diganjal roda depannya di airport itu tidak lepas dari kontroler. Oleh karena itu kami menggunakan peralatan-peralatan. Saya lanjutkan. Ruang udara seperti apa? Nah, ini dia. Ini gambarannya. Saat ini kita mungkin di Aldiron, nah, mungkin di sini. Ini kalau ini bandara Aldiron ya. Nah, mungkin di sini. Nah, ini atau Halim lah ya. Nah, maka yang menggunakan ruang udara ini tidak hanya pesawat-pesawat ini saja. Ternyata ada layang-layang. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di TV, gangguan layang-layang di Bandara Soekarno-Hatta, di Jogja, di Batam, di mana-mana. Ya. Gangguan drone di Halim, pernah itu lapor pesawat Citylink. Gangguan drone di Soekarno-Hatta, pesawat menghindar mau nabrak pesawat yang lain. Itu kalau lihat di berita seperti itu. Maka yang menggunakan ruang udara ini banyak. Layang-layang, drone rekreasi maupun komunitas, ada drone untuk militer maupun untuk pemetaan untuk komersil, ada pesawat sipil, ya, ada pesawat-pesawat militer juga di sini beroperasi. Ada juga balon yang dilepas, ada balon yang ditambatkan, ya. Ada juga sampai ketinggian paling tinggi saat ini adalah Google, balonnya Google, 65.000 sampai 70.000 kaki stratosfer. Dia juga dalam kontrolnya enak Indonesia. Bahkan kemarin terakhir adalah aerospace dari China yang ada jatuh di Kalbar atau di mana kemarin itu bongkahannya atau roketnya itu yang ditemukan itu, nah itu juga dalam kontrol kita. Karena dia lintasannya memang dari Cina, tapi dia melintas sampai ke Indonesia roketnya itu, dan jatuhan roketnya itu ke lautan Cina, ya, kena arus sampai ke Kalbar, sampai ke Kalteng juga. Nah, jadi yang menggunakan ruang udara ini adalah tower tadi, ruang udaranya tower. Naik ke atas lagi sampai dengan 10.000 ini adalah ruang udaranya APP, ya, approach control office. Naik lagi adalah ruang udaranya TMA, ya, sampai sini. Naik lagi itu adalah ACC. Nah, ini control area ACC sampai dengan ketinggian tak terbatas ini, aerospace. Dan yang menggunakan adalah pesawat berawak dan tidak berawak. Nantinya pesawat-pesawat komersil saja, pesawat penumpang, ya Bapak Ibu jangan heran dan kaget, nanti harus berani naik pesawat tidak ada pilotnya, harus berani. Karena sama dulu sebelum ada pesawat, orang takut naik pesawat udara, bahkan dibayar karena nyawa. Ya. Tapi setelah sudah 1, 2, 3 kali percobaan dan tidak ada korban dan berjalan mulus, oleh karena itu sekarang pesawat penumpang malah menjadi favorit untuk perjalanan dari satu pulau ke pulau yang lain. Selain penggunanya adalah tak berawak dan berawak, maka dia juga ada yang siapa saja yang menggunakan itu ada aturannya. Aturan penerbangannya adalah kalau di drone atau di pesawat tanpa awak itu VLOS, ya, visual line of sight. Dia terlihat, pesawatnya terlihat oleh si operatornya. Antara drone 1 dengan drone 2 dioperasikan, dia terlihat. Ada juga beyond VLOS, ya, dia nggak kelihatan. Dikontrol nanti ada sistemnya ataupun ada observer yang di sana untuk membantu bahwasanya pesawatnya terbang dengan benar di area yang benar dan tidak kena dengan obstacle yang lain. Nah, ini sama, pesawat yang berawak ini sama beroperasinya, ada namanya visual flight rules.
Jadi penerbangannya secara visual. Jadi dia terbang dari Jakarta ke Semarang, dia akan melihat nanti ada lapangan pacuan kuda, dia akan melihat nanti di Indramayu itu dia melihat apa, sungainya mungkin, nanti dia melihat sebelum ke Semarang mungkin di Tegal, dia akan melihat apa di Tegal, ground river. Ini lagi nanti bisa secara manual kirim surat ke DKPPU, nanti kami assess juga, cuma beda metode saja. Sudah ada yang coba buka aplikasi ini, Bapak Ibu? Apakah ada perbedaan? Seharusnya sih nggak ada, atau ada kesulitan salah address. Ini sebenarnya bisa di-fix sih, saya coba. Dicoba aja, nanti kalau ada kendala baru bisa di ya. Tergantung jaringan internet. Di blok Telkomsel baru. Kebetulan saya pakai Excel ya. Kebetulan internet tidak sehat. Oh ya. Oh ya, nanti kita akan sampaikan. Bagus, tolong dikonfirmasi beneran di blog sama Telkomsel. Jadi tampilannya seperti ini. Sama. Jadi begitu ini regulasi khusus untuk drone-nya. Apapun produk baru terkait peraturan, guidance, panduan, kita akan tampilkan di sini. Dan kalau Bapak sudah mendapatkan lisensi remote pilotnya, masa berlaku 2 tahun, nanti itu pengajuan perpanjangan di sini. Oke, izin Pak Agung balik ke slide lagi. Yang kanan sini. Oke. Nah, tadi dari sisi user, sekarang dari sisi kami sebagai verifikator, kami handle banyak subjek. Ini kalau yang mau agak besar, drone-nya ada type certificate, ada standar flight udaranya. Kemudian kalau desainer drone, dalam arti orang yang punya kemampuan rancang bangun drone-nya, kita akan sertifikasi dengan desain organization approval. Kemudian kalau ada perubahan, drone itu sangat mungkin dari pesawat